Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Bayu Cahyadi. Kita udah masuk ke dalam step kelima di dalam melakukan analisa saham secara fundamental. Di video kali ini kita akan membahas yang namanya rasio pasar. Dan sebenarnya rasio pasar itu ada banyak sekali. Namun di video kali ini kita akan fokus pada yang namanya price to earning ratio. Nah, apa itu price to earning ratio yang sering disebut atau sering disingkat dengan PER? Apa sih sebenarnya maksud mereka setelah yang satu ini? Buat kalian yang mungkin baru buka video saya membagi analisa saham fundamental ini ke dalam 6 step. Ya, step pertama mencari data laporan keuangan. Ini ditujukan buat mereka yang memang belum pernah buka laporan keuangan atau nggak tahu sama sekali gimana cara buka laporan keuangan. Nah, di video yang step 1 itu saya membahasnya gimana cara membuka laporan keuangan secara step by step. Ya, sangat detail di sana. Lalu step kedua, kalau misalnya kalian belum pernah membaca laporan keuangan dan bingung gimana cara mulainya, nah itu di video saya yang step kedua. Sekarang kita udah masuk ke dalam step kelima, ya, rasio pasar dan valuasi. Tapi saya akan membahas yang namanya rasio pasar terlebih dahulu. Langsung aja, apa sih sebenarnya rasio pasar itu? Rasio pasar itu membandingkan harga saham dengan account-account yang ada di laporan keuangan. Ya, umumnya yang dipakai adalah membandingkan dengan namanya laba bersih atau nilai buku. Nilai buku ini nama lainnya total ekuitas atau yang namanya modal. Ya, sebenarnya tujuannya apa sih kalau kita mau menghitung namanya rasio pasar ini? Ya, intinya adalah mengetahui kira-kira ini harga sahamnya murah atau mahal. Misalnya kita beli aset harganya 1000, bisa menghasilkan 100, kita bandingin ini asetnya 1000, bisa menghasilkan 500. Nah, mana yang lebih murah gitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari yang namanya rasio pasar. Tapi ingat ya, teman-teman, saya ingin mengingatkan kepada kalian lagi kalau misalnya saham itu artinya adalah bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Nah, orang sering lupa dengan yang istilah yang satu ini gitu loh, dan mereka terlalu fokus pada pergerakan harga sahamnya aja. Karena mereka terlalu fokus pada pergerakan harga saham, mereka akhirnya cuma menebak-nebak harga saham dan lupa kalau di balik setiap saham itu ada perusahaannya. Nah, investasi saham adalah membeli perusahaan bagus dengan harga murah. Ini udah saya bahas berulang-ulang di video-video saya sebelumnya juga. Pokoknya kalian harus ingat, membeli perusahaan bagus dengan harga murah. Nah, gimana caranya membeli perusahaan dengan harga murah? Nah, itu bisa dipakai namanya rasio pasar yang akan kita bahas di video kali ini. Ya, ini yang tadi juga saya sempat mention, price to earning ratio dan juga price to book value ratio. Di video kali ini kita akan membahas nih yang namanya price to earning ratio. Ya, price to earning ratio rumusnya sangat simple nih sebenarnya. Ya, price dibagi earning per share. Apa sih sebenarnya price dibagi earning per share itu? Ya, bahasa Indonesianya sih harga saham dibagi laba bersih per lembarnya. Ya, jadi kita membandingkan harga saham dibagi dengan laba bersih per lembarnya. Intinya sih simple aja seperti itu. Nah, langkah pertama untuk bisa menghitung price to earning ratio, ya silakan dibuka laporan keuangannya. Kalau misalnya kalian belum paham membuka laporan keuangan, silakan ditonton step pertama di dalam melakukan analisa saham secara fundamental. Yaitu ada di kolom deskripsi, silakan dibuka linknya kalau misalnya kalian pengen tonton. Saya menggunakan laporan keuangan Astra International Tbk, kode sahamnya ASII. Ingat ya, ini bukan studi kasus, bukan rekomendasi. Oh ya, saham Astra Internationalnya ini saya gunakan laporan keuangan tahun 2019. Kalau udah buka laporan keuangannya, langsung aja ke laporan laba rugi. Ya, di situ ada tulisannya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, konsolidasian. Ya, di situ dimulai dengan pendapatan bersih, beban pokok pendapatan, laba bruto. Habis itu kita langsung ke yang hampir paling bawah. Kalau Astra International ini kita akan dapat angkanya ini di halaman selanjutnya. Ya, cari data laba per sahamnya. Nah, di situ ada ditulis tuh laba per saham, dasar dan dilusian dalam satuan rupiah. Ya, dicatat angkanya 536 per lembar. Boleh dicatat di kertas, boleh dicatat di handphone atau di laptop atau di komputer, terserah. Pokoknya catat dulu ya, 536 per lembar. Kalau udah dapat earning per share-nya, yang berikutnya kita perlu lakukan adalah mencari data harga sahamnya. Nah, saya menggunakan kontan.co.id untuk mencari harga saham. Kalau kalian punya online trading atau punya stocks di handphone atau misalnya kalian punya investing, silahkan dicari harga saham Astra itu berapa sekarang. Nah, saya menggunakan kontan.co.id, silahkan diketik
kode sahamnya ASII di kolom yang disediakan ya di situ tuh. Silahkan dilihat di layar. ASII, habis itu klik kaca pembesar atau tekan enter. Ya kalau misalnya kalian udah tekan enter, tampilannya akan seperti ini. Ya, harga ASII pada saat ini adalah 3.800 per lembar. Setelah itu kita tinggal menghitung yang namanya price to earning ratio-nya. Ya, ingat ya, rumusnya harga saham dibagi laba bersih per lembar. 3.800 dibagi 536. Nah, ini dapat angkanya 7,09 kali. Nah, 7,09 kali ini artinya apa gitu ya? Artinya harga saham Astra sekarang dihargai 7,09 kalinya laba bersihnya. Ya, artinya kalau misalnya kita beli perusahaan ini dengan harga 3.800 dan si Astra ternyata bisa mencetak laba 536 tiap tahunnya, artinya kita akan mendapatkan modal kita atau break even point ya, balik modal dalam waktu 7,09 tahun. Nah, ini sebenarnya murah atau mahal? Nah, kita bisa dilihat 7,09 kali ya, kalau pernya itu akan memberikan return kepada kita sekitar 14,1% kepada pemegang sahamnya. Cara hitungnya gimana? Tinggal dihitung nih, 1 dibagi 7,09 kali. Nah, itu dapat angkanya 14,1%. Dan angka 14,1% ini, angkanya itu lebih baik dibandingkan kita menempatkan uang kita di deposito maupun di obligasi pemerintah. Ya, sekarang deposito mungkin kisarannya 5%-an. Kalau obligasi pemerintah mungkin memberikan return kepada kita sekitar 8-8,2%. Setelah kita lihat, kalau misalnya kita beli saham Astra di harga 3.800 tuh returnnya lumayan gitu ya, 14,1%. Yang berikutnya bisa kita lakukan adalah membandingkan price to earning ratio-nya si Astra ini dibandingkan dengan kompetitor atau industrinya. Ya, ini saya ambil beberapa perusahaan yang mungkin ada di dunia ya. Kalau Toyota saya ambil di New York Stock Exchange, General Motor, Volkswagen, Suzuki Motor saya ambil di Jepang. Nah, itu saya jumlahkan semuanya, saya bagi 5. Nah, itu dapat namanya rata-rata 7,296 kali. Dan Astra International rasio PER-nya itu sekitar 7,09. Artinya rasio per Astra ini di bawah rata-rata, masih termasuk ya boleh dibilang murah lah, tapi tidak murah sekali. Ya, kalau misalnya General Motor ataupun Volkswagen itu rasio PER-nya itu lebih murah. Jadi kalau kita simpulkan, saham Astra ini secara price to earning ratio udah mulai menarik. Karena ya udah mulai murah dibandingkan dengan industrinya atau dengan beberapa kompetitornya. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan obligasi pemerintah ataupun dengan deposito, return yang diberikan oleh saham Astra ini juga lebih menarik. Ya, dia memberikan return sekitar 14,1%, kita bandingkan dengan 5,5% ataupun 8, sekian persen. Tapi ingat ya, ini bukan rekomendasi membeli saham Astra, ini hanya studi kasus buat di video kali ini. Oke, cukup dulu ya mungkin ya pembahasan tentang price to earning ratio atau sering disingkat dengan PER. Untuk video berikutnya, saya akan membahas namanya rasio pasar, yaitu price to book value ratio, yaitu membandingkan harga saham dengan total ekuitas atau dengan modal perusahaannya. Jangan lupa untuk di-subscribe YouTube channel saya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru yang saya buat. Dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Terima kasih sudah mendengarkan video ini dan selamat berinvestasi.